Halo, Selamat siang, Dok. ya. Kalian lagi di mana sekarang semuanya? Di rumah apa di kampus? Di beberapa dari kami masih ada di kampus nih. Oh, di kampus. Oke. Ini saya mohon maaf nih baru menyampaikan apa di DGB. Oke. Ini semuanya berapa sih mahasiswanya? 184 dok. 184. Jadi 40 masih di luar ya. Siapa ketua rombongannya? Saya dok, Oh, Zahra. Zahra lagi di mana? saya udah balik ke kos dok. Oh, udah balik ke kos. Oke. Zahra, topik kita hari ini apa? Osteoporosis ya dok. Oke. eh ya, saya sampaikan sedapatnya ya. Mudah-mudahan ini apa namanya apa yang saya sampaikan nih sesuai dengan apa namanya yang diharapkan oleh pengelola modul. Mudah-mudahan nggak ngantuk ini kalian dengerin saya. Ini sebagian besar di rumah, di rumah di kos apa di kampus? Kayaknya udah pada balik dok. Oke. Ini waktunya tidur nih, kalian mau tidur atau mau kuliah nih Zahra? Kuliah dok. Kalau misalnya mau tidur, nggak apa-apa, kita tidur aja. Oke, saya coba sampaikan apa namanya. Mungkin sebagian besar slide-nya saya belum sempat update ya karena agak-agak repot, tapi sebagian kecil saja yang sudah update, yang apa namanya kira-kira perlu saya update ya. Baik, saya coba. Biasanya saya selalu upayakan offline ya. Online ini banyak kurangnya buat saya, tapi oke lah, fine saya kita mudah-mudahan sampai message. Udah nampak ya, mestinya ya. Oke. Ya, saya biasa pakai Auto KPS soalnya. Begini kan? Iya. Oke. Ya, baik. Maafnya sinyalnya saya ganti provider dulu ya. Oke. Ya,
Ya, saudara sekalian, jadi osteoporosis itu banyaknya memang ditemukan pada orang tua ya. Sehingga salah satu penyebab morbiditas pada orang tua itu ya osteoporosis. Kalau literatur lama ini ya 2007 waktu itu memang yang sampai sekarang juga sih itu jurnal yang banyak digunakan kalau oleh ahli ortopedi itu saat itu adalah GBJS ya, baik GBJS Amerika maupun GBJS Inggris. Sekarang sih masih banyak juga, tapi berbagai negara, berbagai himpunan profesi, asosiasi itu sedemikian berkembang, jadi banyak sekali literatur-literatur terbaru. Tapi kurang lebih itu eh, di sini kalau orang pasca menopause di US waktu itu ya, itu mungkin sekitar 20-30% itu akan mengalami osteoporosis. Kalau ini tahun 2022 ya, itu kurang lebih literaturnya kalau saya baca itu sekitar 20% juga, ternyata tidak jauh. Hanya memang ada variasi itu tergantung latar belakang banyak faktor. Negara yang sedang berkembang, kemudian etnik yang lain ya, misalnya kalau di negara yang sedang berkembang itu angkanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah berkembang ya. Jadi tadi juga sekitar 20 sekian persen. Nah, ini kalau yang apa namanya negara yang telah berkembang itu lebih sedikit. Nah, berbagai etnik itu Malaysia bahkan masuk Indonesia di literatur ini tidak masuk mungkin karena Indonesia itu datanya masih tidak baik ya, sehingga tidak bisa dideskripsikan dalam penelitian tertentu atau tidak bisa terpubliskan. Termasuk di sini adalah dampaknya bahwa misalnya pada usia-usia 45 tahun di Malaysia tuh biasanya kan ada lazimnya tuh ada suku Melayu, ada Chinese, kemudian ada Indian. Itu mereka juga misalnya pada suku Chinese itu lebih rendah dibandingkan dengan suku Melayu dan India di dalam evaluasi BMD-nya pada area hip, ya, daerah panggul, sebagai salah satu area yang banyak mengalami fraktur akibat osteoporosis. Sementara kalau pada tulang belakangnya itu tidak jauh berbeda ya, atau tidak bermakna ya secara statistik. Saudara sekalian, ini adalah kalau dibaca definisinya kurang lebih sampai sekarang kelihatannya masih belum berubah ya. Bahwa osteoporosis itu pada prinsipnya osteoporosis itu adalah generalized bone disorder. Jadi kelainannya itu adalah mesti generalized. Artinya semua tulang itu kita mengalami problem atau kelainan secara sistemik. Jadi tidak hanya area tertentu saja. Mungkin kalau area tertentu kita menyebutnya itu tergantung penyebabnya, tetapi bisa boleh relatif osteoporosis atau osteolytic kalau pada kasus tumor misalnya, yaitu karena disuse osteoporosis akibat tidak dipakai pada area tertentu bisa. Tapi definisinya osteoporosis itu adalah generalized bone disorder. Ada beberapa keyword yang mesti diikutkan. Yang pertama tuh tentu dia punya kompromi, punya potensi yang membahayakan atau yang mengurangi kekuatan tulangnya, sehingga dampaknya itu adalah
potensi dari fracture-nya itu meningkat, increase the fracture, ya. Kemudian jadi itu definisi, ada kriterianya atau karakteristiknya itu adalah adanya kompromi pada kekuatan tulang, membahayakan potensi kekuatan dari risiko fraktur. Nah, ini kalau dia, maka yang di sebelah kanan ini tulangnya tidak hanya lebih tipis, tapi juga kita lihat nih rongganya itu lebih lebar, ya. Yang kedua juga ada micro architectural fracture atau deterioration. Jadi kalau kita lihat itu, makanya disebut sebagai poros itu karena memang rongganya ininya itu adalah lebih lebar, makanya disebut sebagai suatu osteoporosis. Nah, ini adalah bahwa kalau cerita tentang kekuatan tulang, maka itu yang dapat dimaknai itu adalah bagaimana tentang densitasnya tulang tersebut atau masanya. Yang kedua adalah dampaknya adalah kualitas tulang tersebut seperti apa. Nah, ini adalah kalau kita ditanya osteoporosis ini juga update saja sedikit, ya. Itu nanti penilainya itu adalah standarnya adalah standar skala. Sampaikan bahwa ketika maka adalah pada wanita itu lebih tinggi dibandingkan dari itu adalah problem dari hormonal imbalance. Semakin usianya itu semakin tinggi, maka terjadinya osteoporosis. Kalau dicatat di sini 50 pada laki-laki misalnya umur 60 persen risiko osteo jauh-jauh lebih tinggi. Nah, ini adalah risiko faktor pada wanita juga demikian, saya kira. Nah, ini adalah yang ingin saya mau garis bawahi yang tadi, ya, bahwa basicnya itu adalah terjadi karena hormonal imbalance, khususnya estrogen, bahwa peak bone mass ya, yang juga sudah mungkin rendah pada peak bone mass-nya, maka semakin cepat kehilangan tulangnya karena tentu depositnya itu semakin rendah. Oke, kaitannya kalau kita cerita osteoporosis, selain morbiditas yang mulai dari nyeri-nyeri dan khususnya pada setelah mengalami fraktur, ya karena potensi frakturnya tinggi juga dapat menyebabkan mortalitas. Nanti kita lihat angkanya, ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah tentang bone mass yang berkaitan dengan usia. Biasanya lazimnya kalau kita berbagi literatur sampai yang terakhir bahwa peak bone mass itu terjadi umur 25-30 tahunan, ya. Jadi ini adalah kemudian lahir
dan sampai umur tersebut kita mengupayakan agar pada saat peak bone mass deposit tulang kita itu dicapai dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan selain dari intake makanan yang adekuat, tapi juga nanti akan mulai menurun sejalan dengan bertambahnya umur dan begitu mengalami menopause sedemikian cepat akan mengalami penurunannya. Dan pada kaum wanita ini jauh lebih cepat deteriorasinya dibandingkan dengan kaum. Nah, ini adalah berbagai faktor. Yang paling sulit tentu itu adalah faktor genetik. Kalau itu memang agak-agak susah, tetapi yang physical activity ataukah intake, status nutrisi itu dapat kita upayakan. Gonad juga ya tidak mudah karena memang ada masanya mengalami menopause, tetapi bahwa kalau tidak ada kelainan juga dipengaruhi oleh faktor fisik dan nutrisi tentu ya saya kira ya, karena bagaimanapun produksinya itu juga hormon dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, ini adalah sebetulnya yang kurang lebih yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan usia. Juga kalau kita lihat wanita itu lebih rendah, tapi di sini ada tentang cerita cortical atau compact bone, dan ini adalah cancellous bone-nya, bahwa terjadinya itu terutama berpengaruh besar adalah pada tulang yang mengalami metabolisme lebih tinggi akan berdampak lebih cepat dipengaruhi atau lebih banyak dipengaruhi ya. Dalam hal ini itu adalah cancellous bone, itu metabolismenya memang jauh lebih cepat, sehingga kalau kita juga berpikir mengapa terjadinya proses penyembuhan tulang misalnya lebih cepat pada cancellous, selain metabolisme blood supply-nya yang jauh lebih bagus, jenis tulangnya juga itu adalah kaitannya dengan metabolisme. Baik, kan bahwa ketika eh, apa namanya hubungannya dengan level dari modal sebelumnya, sebelumnya itu punya peak bone mass yang bagus, maka ketika terjadi penurunan ya penurunan. Yang kedua itu juga apa namanya ketika diberikan treatment, maka potensi patahnya atau frakturnya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan apabila tidak dilakukan intervensi. Jadi intervensinya itu tentu bisa menggunakan macam-macam ya, bisa menggunakan farmako, obat apa sesuai dengan farmako, secara farmakologi ya maupun non farmakologi ya, yaitu misalnya dengan exercise dan intake yang baik tentunya akan mengurangi atau memperlambat terjadinya suatu bone resorption dibandingkan dengan kalau yang sebelumnya memang sudah kurang bagus ditambah lagi dengan tanpa memperbaiki, maka akan terjadi deteriorasi yang lebih berat. Nah, ini adalah kalau kita konsepnya itu adalah kesetimbangan dari tiga sel. Jadi kalau apa namanya proses remodeling dalam keseharian itu kalau pada tulang itu kan dia terus berjalan. Jadi mulai dari kalau terjadi sesuatu atau ada rencana apa namanya apakah injury atau apa yang perlu diperbaiki oleh badan, maka sinyal akan datang dimulai dari osteoblast dan osteosit yang memberikan sinyal. Kemudian dia akan memberikan sinyal dengan menghasilkan suatu ligan
yang ligand, kemudian dia akan menstimulasi osteoklastogenesis, terjadi resorpsi, kemudian pada akhirnya resorpsi, dia akan mengalami apoptosis selnya mungkin ya, kemudian pada juga akan merangsang aktivitas osteoblas untuk mengisi area yang mengalami pada saat fase remodeling tersebut. Tapi juga pada kasus dengan osteoporosis, maka prosesnya kurang lebih berjalan seperti ini. Ada 3 konsep, tapi basic konsep yang pertama seperti saya bilang itu adalah terjadinya karena adanya suatu hormonal imbalance, ya karena deteriorasi di estrogen. Tapi yang sekarang itu adalah banyak sekali sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka yang berperan dalam proses katabolik dari tulang itu adalah pertama adalah hormonal, yang kedua itu adalah inflamasi, proses inflamasi, yang ketiga itu adalah oxidative stress. Mungkin nanti beberapa masa ke depan juga akan berkembang lagi. Maka yang lain itu kalau kita baca juga sitokain berbagai macam itu ada yang menyebabkan terjadinya atau merangsang proses osteoklastogenesis lebih agresif. Jadi ketika bahwa terjadi ketidakimbangan antara proses resorption di mana bony resorptionnya itu lebih dominan, maka itu adalah suatu proses osteoporosis. Nah, begitu pula oxidative stress, stres oksidasi banyak dikembangkan, banyak diteliti, dan ini yang kelas dan meningkatkan dari proses osteogenesis hingga resorpsi lebih dominan dibandingkan dengan bony formation, proses yang tadi saya sampaikan ya. Saudara sekalian, ini saya kira sama saja, hanya yang ingin saya garis bawahi bahwa banyak faktor yang berperan di dalam terjadinya osteoporosis ya, banyak faktor, berbagai faktor saling menunjang sehingga apabila suatu saat itu tulang mengalami low bone mass dengan kualitas mikroarsitektur yang tidak baik, maka dengan trauma minimal, maka dia akan mengalami fraktur. Jadi salah satu yang mesti dipikirkan itu adalah ketika seseorang dengan trivial injury atau trauma yang ringan, apakah naik tangga kemudian kepleset jatuh, naik tangga baru satu tangga misalnya, atau jatuh menahan badannya, apa namanya, dengan pergelangan tangannya juga dengan risikonya fraktur misalnya di radiusnya, atau kepleset di kamar mandi juga misalnya fraktur, maka dengan trauma ringan itu kita mesti pertimbangkan nomor satu itu adalah suatu fraktur patologis. Kalau umurnya tua, maka kita pertimbangkan patologisnya karena osteoporosis atau yang kita sebut sebagai fraktur karena atau akibat osteoporosis. Saya kira ini kurang lebih sama dengan yang tadi, bahwa kekuatan tulang itu sudah saya singgung dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu oleh physical aktivitas, oleh memang modalnya juga bagus sebelumnya ya, kemudian mikroarsitekturnya juga bagus, kemudian adanya remodeling yang bagus dengan dipengaruhi intake dan lain-lain. Saudara sekalian, kalau ditanya apakah simptom dari osteoporosis, maka kebanyakan itu dia adalah symptomless, kecuali kalau adanya suatu fraktur pada area yang sering mengalami fraktur. Jadi umumnya itu adalah suatu symptomless sehingga disebut sebagai suatu silent disease karena memang umumnya tidak ada keluhan kecuali fraktur. Dan fraktur yang paling sering itu kalau pada fraktur karena osteoporosis adalah proximal femur, distal radius, dan vertebra.
tentu kalau merujuk kepada definisi yang saya sebutkan tadi bahwa itu lebih mudah terjadi pada tulang cancellous, maka tulang-tulang cancellous di area manapun itu juga rentan atau lebih rentan mengalami fraktur dibandingkan dengan area tulang kompakta atau cortical, termasuk selain tiga tulang ini adalah proximal humerus. Jadi kalau misalnya distal radiusnya nggak patah, maka lazim juga pada umuran osteoporosis itu proximal humerusnya mengalami fraktur. Kalau pada vertebra itu disebut sebagai fraktur kompresi, sebetulnya di proximal humerus juga kurang lebih sama ya, kurang lebih sama karena tulangnya melesak akibat pendesakan dari tulang. Oke, saudara sekalian, nah kalau pada apa namanya area yang saya ingin garis bawahi itu adalah pada daerah tulang belakang spine, proximal femur dan distal radius, maka pada orang tua maka ingat itu adalah kemungkinan fraktur patologis akibat osteoporosis pada orang-orang tua, terutama adalah pada wanita. Nah, tentu tulang vertebra dan tulang proximal femur di luar dari osteoporosis karena apa namanya metabolik juga area yang sering menjadi tempat tumbuhnya metastasis tumor ya. Kalau pada orang tua tuh juga harus dipikirkan selain karena osteoporosis saja ya. Tapi kalau ditanya distal radius jatuh misalnya menahan berat badannya itu fracture, maka itu kemungkinan adalah fraktur distal radius akibat adanya osteoporosis. Baik, saudara sekalian, ini adalah kurang lebih insiden ya terjadinya sama sebentar ya, baterai saya sudah mau habis.
Zahra dan kawan-kawan ini habis baterai nih, mohon maaf. Sebentar ya, saya cari file saya kok tadi tertutup sekarang. Mm-mm. Mati juga, luar biasa. Oke, maaf ya semuanya, saudara sekalian. Tadi kita sampai sini ya. Iya, eh, Prof, saudara mohon maaf. sekalian, ini adalah halo. Ya, Prof, suaranya Oh, sorry, putus-putus. sorry. Suaranya nggak kedengeran ya? Putus-putus, Prof. Oh, sebentar. Saya cari lagi sinyal yang lebih bagus ini. Sekarang sudah jelas belum? Ah, Masih jelas, putus-putus? sudah cukup jelas, Prof. Tapi terkadang ada yang putus-putus. Oke. Sampai tadi saya mati, masih jelas. Kalau nggak saya ganti lagi pakai siap-siap tethering ya. Sekarang masih bagus. Masih bagus sekarang, Prof. Baik. Sementara ini dulu ya. Oke. Sudah nampak ya Zahra? Sudah, Prof. Sorry. Baik. Ini yang slide ini saya mau sampaikan sekali lagi menekankan pada pertama tulang belakang, yang kedua itu adalah daerah hip, karena apalagi hip itu dapat menyebabkan morbiditas yang besar ya, morbiditas, angka kesakitan yang besar, morbiditas, bahkan angka mortalitas yang tinggi ya pada kasus dengan eh, fraktur pada hip, apalagi tidak dilakukan tata laksana yang adekuat. Ini adalah gambar sebelah kiri ya. Catat dulu, sebagai catatan dari literatur ini disebutkan bahwa pada apabila seorang wanita lebih dari 50 tahun mengalami fraktur, osteoporosis, maka potensi fraktur pada spine atau pada vertebra ini kurang lebih sepertiga, satu dari per tiga kasus. Jadi cukup besar. Pada hip itu satu di antara 5 orang. Jadi lumayan lah ya. Jadi harus tetap diwaspadai. Jadi kalau kita melihat ini adalah contohnya, basicnya itu kalau tulang cancellous itu dia gampang melesak. Melesak ya, bahasa saya paham ya. Nah, ini kalau dia pada vertebra, itu bagian anteriornya, kalau kita lihat ini adalah, anggap saja ini adalah mendekati normal, ya. Depan, belakang dan depan ini ukuran tingginya. Maka ketika bagian anterior cortex itu dia lebih pendek, maka kita sebut sebagai fraktur kompresi. Ini bisa kita hitung berapa ketinggian di anterior, posteriornya berapa persen yang mengalami kompresi. Ini ya, dihitung itu berapa persen yang mengalami kompresi.
Nah, kalau pada daerah hip proximal itu proximal femur itu bisa dari neck of femur ya ada tergantung lokasi. Ini adalah neck of femur, mulai dari ini adalah greater trochanter. Saudara perhatikan anatomi ya. Ini adalah head. Nah, necknya itu adalah dari sini sampai dengan di bawah head. Nah, yang sering fraktur itu adalah pada area neck ya. Yang kedua itu atau kolum, yang kedua itu adalah pada daerah greater trochanternya. Jadi daerah trochanter fracture, trochanter maupun neck ini adalah area yang punya potensi fraktur pada orang tua dengan osteoporosis. Contoh, misalnya pada sebelah paling kanan, ini adalah foto, kita lihat, ini adalah pada area dari greater trochanter ya. Ini adalah fraktur trochanter, bagian dari fraktur akibat osteoporosis. Saudara sekalian, maka setelah kita mengetahui klinis dan gambaran radiologis, setidaknya sekilas tadi mungkin kita akan ketemu lagi nanti dengan gambaran radiologisnya. Maka kita lanjut untuk menilai osteoporosis atau pemeriksaan penunjangnya itu apa saja. Nah, kalau secara umum saya ingin sampaikan, osteoporosis itu ada yang osteoporosis yang primer, ada osteoporosis yang sekunder. Osteoporosis sekunder itu jarang banget, ya. Ya, jarang sekali. Itu adalah osteoporosis yang terjadi akibat patologis di tertentu. Sebut saja, misalnya kalau ada adenoma paratiroid. Jadi adenoma paratiroid itu menyebabkan hiperparatiroidisme. Itu juga tampilannya adalah generalized skeletal disorder. Atau misalnya gangguan pada ginjal, ya nanti kalian pasti sudah baca lah ya. Di situ ada proses hidroksilasi dari untuk 1,25 dihidroksi, yaitu adalah vitamin D ya, D3 ya, yang aktif, yang non aktifnya 24-25. Juga kalau ada gangguan pada ginjal juga menyebabkan hal tersebut ya. Itu kita sebut juga sebagai salah satu penyebab dari secondary osteoporosis, atau pasien dengan defisiensi vitamin D juga demikian. Kalau primer itu kita anggap umumnya tidak diketahui penyebabnya. Itu yang dimaksud dengan primer dan sekunder. Tentu kalau pada usia, maka yang primer itu seperti yang saya sampaikan tadi. Cerita osteoporosis itu maksudnya adalah cerita tentang osteoporosis yang primer. Ya, bisa juga pada usia yang lebih muda, misalnya pada kaum wanita dilakukan ovarektomi, ya, histerektomi, keangkat ovariumnya, dua-duanya bisa juga lebih awal, tapi basically itu adalah hormonal, cuman penyebabnya adalah karena tidak adanya ovarium, misalnya seperti itu. Nah, kalau pada ini maka kita mesti cari apakah primer atau sekunder. Nomor satu, confirm itu adalah suatu osteoporosis. Yang kedua itu adalah dicari apakah primer atau sekunder. Baik, maka kita cek tadi adalah berbagai organ yang dapat mempengaruhi metabolisme. Baik itu vitamin D misalnya ya. Di sini tentu liver itu kaitannya adalah dengan hidroksilasi yang pertama di liver, kemudian ada di situ juga di ginjal ada fungsi ginjalnya hidroksilasi juga yang kedua di ginjal. Kemudian cerita tentang ISR, kita cari LED ya untuk mencari kemungkinan adanya kelainan sekunder sebagai penyebab sekunder, maupun vitamin D ya, kemudian apalagi paratiroid hormon. Apabila anak muda dia kemungkinan adenoma paratiroid, maka atau kalau lihat tulangnya itu adalah kita sebut sebagai brown tumor, maka kita waspadai juga adanya suatu hiperparatiroidism ya.
dan lain-lain, antara lain juga yang bisa memberikan gambaran kalau pada orang tua itu adalah lesi osteolitik. Tadi saya singgung-singgung lesi osteolitik. Ya, osteolitik itu lisis dari kata lisis, lisis itu oleitik, maka itu hanya tulangnya itu mengalami osteolisis ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia osteoporosis tulangnya. Bisa juga pada area-area tertentu, dan multiple myeloma itu bisa melibatkan lebih dari satu tulang, maka kita juga perlu mencari kemungkinan secondary akibat suatu myeloma multiple. Biasanya kita cek protein osteoporosis ataukah yang walaupun hanya kurang dari 50%, Warren Benz Jones yang positif, tapi perlu karena murah dan mudah kita cek juga. Baik, kemudian yang lain itu adalah biomarker untuk proses degradasi ya maupun untuk proses deposisi tulang. Saudara sekalian, tadi sebenarnya sudah saya singgung, tapi ini saya ingatkan kembali saja bahwa yang paling potensi yang sangat mungkin terjadi ketika mengalami osteoporosis itu adalah fracture, osteoporotic fracture, dan tentu kalau kaitannya dengan cost, ini kalau saya kira di Indonesia pun juga mahal ya, apalagi di luar negeri itu mahal ya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa ini hasil suatu metalis nih, jurnal baru nih ya, bahwa sebenarnya yang lama juga ada, kurang lebih 30% misalnya orang dengan fraktur pada proximal femur itu 30% bisa pada osteoporosis ya, itu 30% bisa kembali aktivitas, 30% kurang lebih dia akan dibantu dengan alat-alat. Yang ketiga adalah 30% kurang lebih dia tetap akan di tempat tidur dan jelek dalam tahun pertama. Di sini dicatat bahwa 8% angka mortality. Kemudian bisa mencapai 18% ini 1 tahun ya pada laki-laki dan wanita. Baik, kemudian juga yang pernah mengalami bahkan juga tidak sedikit itu tercatat tidak recovery walaupun tadi sudah saya singgung angkanya itu pasca dilakukannya tata laksana. Tentu kalau biayanya kalau di luar negeri pasti akan mahal. Di Indonesia pun pendapat saya juga mahal, apalagi di luar negeri yang jauh-jauh lebih mahal. Baik, saudara sekalian, setelah kita misalnya tadi mencurigai, membuat diagnosis, pasien datang dengan back pain misalnya atau kepleset, wanita umur di atas 60 tahun di kamar mandi nggak bisa berjalan, daerah proximal femurnya misalnya sakit, atau saya biasanya suka ngasih topik tentang trauma muskuloskeletal, saya belum lihat yang sekarang ya, atau misalnya ada deformitas pada lower extremitasnya, lower extremity itu lebih pendek atau eksorotasi, maka curigai kemungkinan adanya suatu fraktur ya. Atau kalau pada tulang belakang itu back pain dulu ya. Nah, kemudian atau sebelumnya sudah ada kyphotic deformity, maka waspadai adanya multiple fracture pada vertebra. Kalau pada proximal femur itu adanya kemungkinan suatu fraktur pada kolum atau pada daerah greater trochanter. Baik, maka X-ray adalah langkah pertama yang kita kerjakan. Ya, misalnya pada ini kita lihat pada gambar sebelah kirinya, kita lihat ini tulangnya ada multiple fracture kompresi ya, lebih dari satu. Lihat tulangnya banyak yang melesak ya, 1, 2 di bawahnya juga melesak ya. Maka kita bisa ukur seperti yang saya bilang tadi, berapa persentase melesaknya, kemudian berapa kita catat, kita bikin report bahwa kalau lebih dari 25% ya kita bilang misalnya 40%, 60%, karena itu implikasinya adalah perlu tidaknya prosedur pembedahan dan stabil atau tidaknya. Baik, saudara sekalian, ini tadi sudah saya singgung, pada ini adalah pada daerah trochanternya yang kena ya,
mengenai trochanter, kita lihat trochanternya adanya suatu diskontinuitas ya. Ini ada fraktur kompresi dengan kyphosis deformity. Tulangnya yang kita lihat adalah tulang yang lebih ya kurang padat atau tidak padat ya, rarefaction ya. Kemudian kita lihat juga tulangnya tipis nih, kita lihat ini cortexnya tipis ya. Ini juga sudah tipis ya. Kalau kita udah biasa lihat tulang yang sehat itu dia tebal cortexnya. Ini kan kita lihat tipis-tipis. Nah, ini adalah pada distal radius fracture pada orang tua, maka kita ingat itu juga adalah suatu pathological fracture akibat suatu osteoporosis. Jadi yang ini adalah pada daerah metaphyseal region, tulang metafisis atau cancellous bone. Ini juga bentuknya cancellous bone. Ini juga bentuknya cancellous bone. Ya, jadi cancellous bone yang memang lebih banyak dipengaruhi oleh metabolisme osteoporosis. Yang diakibatkan oleh osteoporosis karena memang metabolismenya ini jauh-jauh lebih banyak sehingga lebih mudah terdampak. Nah, ini adalah saya mau gambarkan, ini adalah yang sehat, bagus, tebal, tulangnya bagus sekali ya. Ini kita lihat ini tipis, jadi apa bisa kita tebak tulang yang lebih yang sehat atau yang patologis ya. Kita lihat. Yang ini adalah slide tentang berbagai, kalau kita baca literatur lama, literatur baru 2022 juga kurang lebih masih sama ya, bahwa ada faktor risiko, ada faktor major maupun minor ya. Tapi biasanya literatur itu menulisnya sebagai suatu risk factor saja, banyak ya risk factornya, bahwa usia tadi kaitannya dengan early menopause, ini 1, 2, 3 kaitannya dengan hormonal. Kalau pernah riwayat fraktur, maka potensi frakturnya pada yang area yang lain tuh dia bisa lebih tinggi ya. Kemudian penggunaan glucocorticoid ya, ini juga kaitannya dengan hormonal tadi, malabsorption ya, mungkin entah apa defisiensi vitamin D ataukah bahan baku untuk hormonnya juga kurang, dan ini adalah faktor-faktor terjadinya suatu risk factor ya, termasuk risk factor untuk terjadinya suatu fraktur, termasuk kalau mengalami osteopenia. Ini juga demikian ya, saya kira smoking, kalau kita baca literatur baru juga saya kira masih kurang lebih sama ya. Kemudian eksesif alkohol, kemudian kafein yang menyebabkan loss dari elektrolit ya mungkin ya. Kemudian diet yang intake yang rendah, kemudian penggunaan antikonvulsan juga menyebabkan gangguan metabolisme. Kemudian kalau saya tidak salah, salah satunya juga itu adalah antikoagulan. Ada nggak di sini ya? Belum ada. Oke. Baik. Saya mau bilang bahwa ini adalah sedikit saja. Mungkin nanti kalian juga kalau sudah sempat boleh mencari lagi, tapi kurang lebih literaturnya yang baru pun beginilah ya. Jadi kalau bahwa tembakau, smoking ya, itu juga memang bisa mengganggu level atau kadar hormon maupun absorpsi dari kalsium pada usus. Kemudian juga termasuk dalam produksinya maupun metabolismenya hormon seks ya. Di sini termasuk juga, saya nggak tahu nih, tapi inilah penelitian orang lah katanya ya. Sehingga cerita dia bisa mempengaruhi di dalam, baik dalam rank ya reseptornya, ketidakseimbangan mungkin antara Rankel dan OPG ya. Itu nanti kalian aja yang tadi saya sebut contohkan tadi, itu enak sekali kalau kalian baca nanti. Dan
di sini dikatakan bahwa juga di sisi lain bahwa nikotin itu katanya juga punya potensi yang apa namanya, selain itu adalah komponen nikotinnya ya. Dan kalau kita juga ini baca tentang alkohol juga kurang lebih potensinya 1,6 kali resiko mengalami konsumsi alkohol lebih dari 2 kali sehari ya. Di sini kenapa? Karena tentu alkohol ya, potensi yang tadi metabolisme, kalau dia mengganggu hepar, indikasinya adalah sintesis dari vitamin D ya, maupun dari absorpsi kalsium yang kurang bagus. Gambar di atas yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana ketika gambar ini adalah penelitian pada animal, ini adalah tulang yang sehat, ini adalah tulang yang dilakukan ovarektomi. Ketika dilakukan terapi, misalnya dengan naloxifene, ya, maka ada improvement ya, terapi hormonal, ada improvement dari new bone formation pada tikus-tikus yang dilakukan ovarektomi. Artinya itu adalah ketika diterapi sesuai dengan penyebabnya, deposit tulang akan kembali membaik ya. Baik, saudara sekalian, ini adalah sekali lagi faktor resiko pada osteoporotic fracture. Kalau satu kali pernah mengalami fracture vertebral, maka dalam tahun pertama dia punya resiko 3 kali lebih tinggi mengalami fracture pada vertebra yang lainnya ya. Kemudian kalau dia itu adalah fracture-nya dengan apa namanya postmenopausal osteoporosis itu lebih tinggi kalau sampai 5 kali kalau frakturnya itu lebih dari 1 kali fraktur pada vertebra. Ya, ini adalah risk factor. Artinya adalah risk factor ini menjadi perhatian kita untuk melakukan pertama investigasi, yang kedua tata laksana yang adekuat ya. Nah, kalau pada daerah vertebra, maka bagaimana kaitannya dengan hip? Katanya hip itu punya resiko 3 kali mengalami fraktur pada wanita yang lebih dari 65 tahun. Saudara sekalian, kalau tadi kita udah cek lab, X-ray, maka yang saat ini, kalau kita juga baca literatur terbaru ini agak lama sebetulnya, itu yang banyak dipakai dan yang manfaat itu adalah pemeriksaan DEXA ya, densitometrinya tuh ada DEXA ya yang dijadikan sebagai suatu standar. Yang lain dicek juga sih, tapi katanya yang punya potensi DEXA itu jauh-jauh lebih bagus. Selain ada nilainya, itu juga yang dijadikan apa namanya skor tertentu untuk melihat level dari apakah osteopenia, osteoporosis, severe osteoporosis, ataukah normal. Jadi katanya ini adalah mempunyai presisi yang dan akurasi yang tinggi, relatif tidak mahal ya, tetapi juga ini tadi seperti saya bilang mempunyai scoring yang lazim ya, seperti saya bilang tadi itu dengan simpangan deviasinya itu adalah sampai dengan minus 2,5 apabila dia itu adalah minus 2,5 dengan T-score-nya itu ya kurang dari, maka kita sebut sebagai pure osteoporosis apabila telah memiliki riwayat fraktur, dan apabila belum memiliki riwayat fraktur karena osteoporosis maka kita sebut sebagai osteoporosis saja. Minus 1 sampai dengan minus 2,5 itu kita sebut sebagai osteopenia, dan ini yang harus dilakukan antisipasi apalagi kalau sudah mengalami osteoporosis ya. Ini pun sudah kita harus antisipasi.
Baik, saudara sekalian, ada sebetulnya juga kalau kita mau melakukan monitoring, yaitu dengan biomarker. Ini adalah protein yang bersirkulasi untuk memantau yang dihasilkan baik oleh osteoblas atau osteoklas. Ini juga banyak dipakai dalam berbagai macam penelitian, ya, dan juga dalam klinis untuk apabila diperlukan ya. Jadi nanti dipantau. Ini katanya itu adalah untuk memonitor proses remodeling tulang. Jadi nanti which one yang lebih dominan saja. Ada bone formation markers. Ini adalah kita menggunakan misalnya spesifik alkaline phosphatase, osteokalsin, atau yang lain ini N-terminal dan C-terminal peptides ya. Kemudian ada juga untuk yang bone resorption markers, misalnya bisa menggunakan CTX dan lain-lainnya. Jadi ini katanya kalau kita pada penelitian, terutamanya penelitian, kalau kita melakukan penelitian ini banyak sekali dipakai, tetapi secara akademik ini memang sangat berguna. Cuma di dalam aplikasi keseharian ini belum tentu dipakai ya, karena adalah relatif mahal ya kalau untuk bayar ya. Baik, bagaimana kita melakukan tata laksananya? Pada prinsipnya itu adalah kalau sudah mengalami osteoporosis, kalau bisa itu adalah kita prevent dari bone fractures, ya. Yang kedua itu adalah kita kalau bisa menghambat atau menstop terjadinya bone loss, ya kita stop. Yang ketiga, jadi yang urgent itu adalah kita coba cegah frakturnya. Yang kedua itu adalah kita stop dulu proses osteoclastogenesisnya, bone loss-nya. Yang ketiga itu baru kita upayakan adanya improvement bone density dan kekuatannya. Tentu terapinya adalah secara paralel, maksud saya. Tapi ini saya cerita tentang bagaimana pola pikirnya adalah pertama prevent bone fracture, yang kedua adalah stop dapat mungkin adalah bone loss, yang ketiga tingkatkan dari bone mineral, bone density dan kekuatannya. Oke, ini adalah yang saya bilang tadi. Jadi biasanya itu adalah ketika mengalami osteopenia, kalau dia sometimes itu pasien datang ke kita wanita misalnya umur muda pasca histerektomi, ovarektomi karena indikasi tertentu datang dengan back pain. Nah, itu kalau kita cerita anamnesisnya, ya mesti kita pikirkan, oh ini karena riwayat operasi ovarektomi, sangat mungkin adalah adanya gangguan mikroarsitektur dari tulang. Kita cek dulu dengan BMD-nya. Nah, nanti dia pada level mana, baru setelah itu kita lakukan tata laksana. Tapi biasanya kalau kita langsung treatment, dengan anamnesis yang tadi juga biasanya akan menghilang atau berkurang kalau di terapi ya sesuai. Ketika nilainya itu adalah misalnya T-score-nya -2, ya kurang dari -2, walaupun tidak ada fraktur, maka kita tetap dilakukan pada yang kuning ini, itu adalah osteopenia, lakukan suatu tata laksana. Atau ada history fracture, juga kita lakukan tata laksana. Seperti yang sudah saya singgung, ketika ada risiko fraktur, maka potensi frakturnya itu lebih tinggi lagi. Apalagi kalau sudah merah, yaitu memang sudah harus diterapi atau tidak bisa lepas dari glukokortikoid. Misalnya pada kasus dengan autoimun atau kasus dengan misalnya SLE, ya. SLE, systemic lupus erythematosus, itu suka lama diberikan steroid. Biasanya kita juga melakukan tata laksana dianggap sebagai osteoporosis. Yang kedua, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya itu adalah tadi non farmakologi, kemudian dengan farmakologi, kemudian mungkin perlu non-surgical approach, kadang-kadang juga bedah diperlukan. Oke, yang non-farmakologi itu, ya apa yang bisa kita kerjakan? Tadi dari beberapa faktor, kalau misalnya
bisa untuk exercise, kemudian dengan intake diperbaiki ya kita coba perbaiki ya. Oke, ini lewat saja saya kira. Oke, misalnya kalau yang non farmakologi dulu tadi sudah disinggung misalnya merokok, kemudian alkohol tadi ya, maka di inform concern untuk menghentikan hal tersebut ya kalau sudah jelas bahwa osteoporosisnya itu ada. Yang kedua riwayat fraktur, sebagai catatan bahwa rokok itu juga menghambat terjadinya proses union ketika mengalami fraktur. Jadi non-unionnya itu tinggi sekali, maka kita mesti wanti-wanti pasien untuk stop. Kemudian exercise, karena tadi seperti saya bilang, kalau buat tulang itu udah disinggung juga bahwa dengan exercise itu apa namanya lebih baik. Artinya di dalam ilmu tulang tuh ada tulang itu kalau dipakai maka dia tulang akan mengalami deposit hukum Wolff. Kalau dia tidak dipakai dia bisa osteoporosis atau bone resorption-nya lebih tinggi. Bahkan kalau lama tidak dipakai, tidak hanya atrofi atau hipotrofi ototnya, tapi dia mengalami disuse osteoporosis ya. Pada baik generalize maupun tergantung kepada seberapa banyak yang di exercise dari tulangnya. Baik, yang tidak kalah pentingnya itu adalah combine dari kalsium dan vitamin D, itu juga akan memperbaiki. Kalau kita baca literatur, itu combine ini akan memberikan hasil yang lebih baik ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan jatuh, memperbaiki vitamin D antara lain dengan juga exercise dari penguatan otot dan tulang serta latihan keseimbangan. Baik, saudara sekalian, ini adalah sudah saya singgung tadi ya, cuman masalah apa namanya presentase saja. Tadi sudah saya singgung prosesnya. Baik, secara umum kalau untuk obat-obatan farmakoterapi itu terdiri atas dua garis kelompok besar. Yang pertama itu adalah anabolic treatment group ya, yaitu yang menstimulate dari new bone formations, dan yang kedua itu adalah anti-katabolic atau anti-resorptive agent, itu adalah yang menurunkan dari bone resorption atau menghambat suatu proses osteoclastogenesis atau menghambat bone turnover. Nah, kelompok dari anabolic therapy ya, itu misalnya yang saat ini ada itu adalah teriparatide, kemudian adalah suatu rekombinant fragment dari human parathyroid hormone. Ini saat ini yang sampai literatur terbaru itu juga saya kira itu banyak dituliskannya, dan antiresorptif. Tapi termasuk itu sekarang mungkin berkembang kalau literatur yang sekarang itu misalnya penggunaan dari stem cell ya. Sekarang ini penelitian penggunaan stem cell maupun derivatifnya itu untuk memperbaiki atau bone formation itu sudah cukup banyak dilakukan penelitiannya ya, terutama pada animal ya. Saya bimbing disertasi S3 itu juga topiknya itu adalah tentang osteoporosis, itu menggunakan dari stem cell, kemudian menggunakan derivatifnya, growth factornya antara lainnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan antiresorptif yang mungkin saudara sering dengar itu adalah antara lain itu adalah misalnya bisphosphonate ya. Bisphosphonate ini banyak dipakai ya, udah banyak lah saya kira ya, klinisi dengar tentang bisphosphonate. Dan kalau di luar negeri itu yang juga tidak atau yang banyak digunakan itu adalah denosumab ya. Denosumab belum masuk ke Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu sudah lazim digunakannya denosumab. Itu adalah anti rankle ya.
Nah, kalau bisphosphonat itu dia katanya tergantung jenisnya, maka dia dapat memperbaiki dari atau mencegah dari fraktur pada atau mengurangi resiko fraktur pada vertebra dan hip maupun fraktur pada non-vertebral fracture ya. Baik, saudara sekalian, ini adalah yang saya secara garis besar tadi ialah isinya ya, ada bisfosfonat, tadi sudah saya singgung contohnya adalah alendronat, trisendronat, apalagi ya, ibandronat, zoledronic acid, banyak sekali ya. Baik. Nah, ini adalah saya tadi tadi kalau kita lihat dari akan denosuma, kalau bisfosfonat itu menyebabkan dari enzim tergantung jenisnya, saya ada jenis N maupun ada non N nitrogen dan non nitrogen dari bisfosfonat. Nah itu menyebabkan secara umum itu penghambatan dari proses osteoklastogenesis atau apoptosis dari osteoklas ya, dengan penghambatan enzim misalnya farnesyl sintetase ya, menyebabkan dia mati atau dia apa namanya apoptosis. Kalau dilihat ini yang merah ini adalah denosumab, yang kuning ini adalah bisfosfonat jenis alendronat ya. Kemudian ini adalah sebagai placebo. Kalau kita lihat dari ini adalah BMD-nya, dia kalau tidak dilakukan itu dia segini-segini saja, bahkan relatif deteriorasi ya, sejalan dengan perjalanan waktu. Sedangkan yang diterapi dengan alendronat bisfosfonat, ini kita lihat dia meningkat sampai dengan 24 bulan, biasanya ada window period, kemudian akan dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, kalau yang pada daerah apa namanya ini adalah spine, ini adalah daerah hip, kurang lebih dia grafiknya itu sama ya. Kalau yang diberikan dengan denosumab, nah denosumab kemudian dia akan 24 bulan mencapai puncaknya, kemudian apabila dia setelah itu dia di stop akan turun, ini juga turun, kemudian ketika diawali lagi dia akan naik kembali. Oke, ini adalah lazim juga yang kita berikan ya. Tentu dievaluasi apakah ada renal disorder atau liver disorder. Tapi bahwa kalsium dan vitamin D dari literatur itu dapat mengurangi, sebelumnya bagusnya ini kalau kita berikan rutin ya, atau dengan suplemen kalau dia ini, dan makan yang itu mudah-mudahan bisa depositnya lebih bagus ya. Tapi dari literatur ini kalau diberikan terapi adekuat mengurangi risiko terjadinya hip fracture ya. Ini ada dosisnya ya. Kadang ada menggunakan vitamin D itu 0,25 mikrogram, itu setara dengan kurang lebih 2000 IU. Kalau dia 0,5 itu setara dengan kurang lebih 4000 ya. Oke, ini adalah tadi sudah saya berikan dengan patofisiologinya ya. Sebetulnya dia bagus, tapi memang kita harus tetap waspada pada kasus dari kejadian breast cancer. Ini adalah mesti dipantau, maksud saya. Ketika diperlukan bedah, maka ya harus dibedah. Tapi kalau dibedah itu biasanya ada potensi membahayakan atau tidak stabil pada kalau tulang belakang itu membahayakan atau sakit sekali ya, atau tadi
kompresinya misalnya lebih dari 50% yang kita hitung tadi, maka kita bisa isi yang paling sederhana itu diisi dengan semen. Nah, diisi dengan semen ini secara minimal invasif, ya mungkin nanti kalian kalau sudah masuk ke klinik nanti rotasi di ortopedi dapat dilihat ya. Nah, ini kalau kita masukkan secara minimal invasif dengan panduan fluoroskopi, kita bisa masukkan semen ya. Jadi pasien juga biasanya cepat recovery. Ini apabila diperlukan dekompresi sumsum tulang spinal colordnya misalnya itu adalah terdesak, ya nggak ada jalan lain, kita mesti longgarkan. Maka kita bisa setelah dilonggarkan kita bisa fiksasi supaya lebih stabil. Oke, ini adalah yang saya singgung tadi ya. Kurang lebih kalau kita lakukan prosedur bedah tetap sebagian besar maaf, 30% itu tetap membutuhkan alat bantu, bahkan tetap dia ditempati dua. Nah, ini yang kadang-kadang angkanya itu jadi tinggi untuk mortalitasnya dalam 1 tahun pertama ya. Ini adalah pada dista radius ya, dista radius juga yang salah satu yang tidak jarang mengalami fraktur kalau ditahan oleh wrist joint ya, ketika jatuh kita biasanya hanya pasang gips, kecuali kalau terpaksa ya kita pasang implannya. Nah, ini adalah yang tulang belakang tadi udah saya singgung ya. Oke, jadi ketika juga nanti kalian misalnya ada yang jadi ahli ortopedi, misalnya sebut saja hipnya perlu dipasang implan, tapi yang kita tidak boleh untuk lupa adalah mengobati underlying disease-nya, yaitu akibat dari fraktur akibat osteoporosisnya. Ini contohnya ya, kita pasang, ini pasang gips saja atau pasang implan. Saya kira itu yang Zahra dan para mahasiswa sekalian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan message-nya sampai tentang osteoporosis, lain-lain tentang patofisiologi yang sangat menarik, literatur baru apalagi